Hai, halo semuanya teman-teman Ngovier. Kita ketemu kembali di program yang luar biasa ini. Eh, seneng yang ngopi, seneng yang ngobrolin firman. Nah di program-program kami di Seneng yang ngopi ini banyak yang kita bagi, kita obrolin santai gitu ya. Tapi memberkati kita semuanya sehingga kita bisa teguh di dalam firman Tuhan, melangkah dalam firman Tuhan, maju dalam firman Tuhan, dan kita selalu diperbaharui oleh obrolan-obrolan kita. Teman-teman bisa sharing di komen gitu ya, atau ngasih ide di komen gitu untuk kita ngobrolin tema-tema apa yang menarik. Bisa yang in atau bisa yang teman-teman sukai gitu ya. Ada banyak program, ada Wisdom Words, itu ada program baru Wisdom Words, jadi kata-kata yang kalimat-kalimat yang memberkati. Dan saat ini kita di SGS, Share Good Seed, jadi kita mencoba untuk menabur benih yang baik, dan kita berharap, kita berdoa supaya benih-benih yang kita tabur ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita tim di sini bisa memberkati semuanya. Channel ini khusus bagi kita-kita semua yang suka dengan firman Tuhan. Yang nggak suka dengan firman Tuhan boleh di skip, boleh di cancel, atau mungkin yang nggak suka firman Tuhan awalnya terus penasaran dengan channel ini, silakan disimak gitu ya. Dan saya yakin pasti berguna dan pasti akan membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan ketika kita tetap berjalan dalam firman Tuhan. Saya ingin membagikan sesuatu yang luar biasa saat ini. Benih firman Tuhan. Yuk kita baca dulu. Karena kita ngomong benih firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-7, ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita santai aja ya. Jadi supaya saya juga nggak grogi gitu. Karena saya nggak pernah berkhotbah. Yang di depan saya ini ada 1.000 orang, jadi saya grogi. Kamera juga ada 200 kamera, jadi ya nggak tahu lah. Ketawa aja yang bisa, nggak apa lah ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, kita ngobrol-ngobrol saat ini tentang perikop ini. Tentu kita semua sudah sangat sering kali membaca, mendengar tentang perikop ini, yaitu bagaimana seorang gembala yang menemukan dombanya yang hilang. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan sangat mengasihi kita, umat-umatnya. Jadi kalau ada yang hilang pasti dicari gitu ya, perumpamaan tentang ini. Tapi saya kemarin waktu ada doa pagi, saya juga sempat membawakan ini. Renungan ini saya melihat dari berbeda pandangan tentang perikop ini. Yang pertama yang saya temukan, yang saya mau bagikan adalah rajin-rajinlah ke gereja. Wah, apa hubungannya ini dengan rajin-rajinlah ke gereja sama perikop ini? Yuk kita telah sedikit gitu ya. Teman-teman, kapan domba ini dinyatakan hilang? Ya, coba berpikir bahwa kan tadi dikatakan perumpamaan, judulnya udah jelas judulnya, bahwa perumpamaan tentang domba yang hilang. Pasti mikir dong, kapan sih dinyatakan bahwa domba itu hilang?
Yang pertama adalah jawabannya ketika domba itu tidak di dalam kawanan. Mertua saya punya beberapa ekor domba, gitu. Bukan domba sih, kalau di sana kambing lah ya, kalau di sini kambing. Dan tiap hari, setiap pagi itu dikeluarkan dari kandangnya untuk mereka cari makan sendiri di kebun, gitu. Setelah sore hari, kambing-kambing ini udah dengan sendirinya pulang, gitu, ke kandang. Nah, kandangnya itu ada bilik-biliknya untuk setiap kambing. Ya, biasanya begitu kandang itu dibuka pintunya, gitu, kambing itu akan naik ke kandang, karena kandang itu kandang panggung. Dia naik ke kandang, terus mereka pergi ke bilik-bilik masing-masing. Mereka udah tahu, nggak usah digiring, satu-satu dimasukin gitu, nggak usah. Nah, biasanya dihitungnya, dilihatnya, diceknya itu saat mereka sudah di kamar atau bilik masing-masing, gitu ya, di kandang masing-masing. Begitu nggak ada nih, udah ketahuan, wah ini kan kambing ini nggak ada nih, gitu. Nah, itu baru itu dinyatakan, wah ini kemana nih, gitu ya. Kambing ini kemana, hilang kemana nih, wah dicarilah itu kemana-mana sampai menemukan. Ada yang pernah nyebur ke got, ya, ke apa namanya, comberan, ada yang pernah ke apa namanya, kandang tetangga, gitu ya, dan hilang, gitu. Ada yang hilang juga, gitu ya. Dan kalau sudah ditemukan, dibalikin ke situ lagi. Nah, saya sudah cuma dapat sesuatu bahwa kenapa saya tadi bilang rajin-rajinlah ke gereja, karena kamu akan dinyatakan tidak hilang kalau kamu di dalam kandang, di dalam kawanan. Ini berbicara tentang yang saya dapat adalah tentang gereja. Rajin-rajinlah ke gereja supaya kita nggak dinyatakan hilang. Mungkin kambing itu akan merasa aman di tempat barunya, di kandang barunya. Kambing itu mungkin juga akan merasa terjepit karena dia di got, gitu, di selokan, di comberan, gitu. Karena kenapa? Karena dia hilang. Tapi belum tentu mereka dalam satu ikatan kekeluargaan. Kalau dia di kandang orang tetangga, gitu, ya dia memang di kandang kambing, tapi itu bukan komunitasnya, bukan di kandangnya, bukan di gerejanya istilahnya. Kalau saya ambil kesimpulan, dia bukan di kawanannya. Yuk, kita rajin-rajin ke gereja. Yang pertama, benih firman Tuhan. Yuk kita, supaya kita tidak dinyatakan hilang, supaya kita tidak terhilang dari persekutuan dengan Tuhan, supaya kita tidak hilang dari dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, kejadian ketika kambing itu hilang, waduh, itu orang rumah bisa repot ya. Papa mama mertua bisa manggil kakak ipar saya, bisa manggil orang di situ untuk mencari. Dombanya hilang nih, gitu. Kambingnya hilang nih, cari dong ke sana kemari, ke kebun kayak ke pohon bambu kayak, siapa itu tersesat, atau ke kandang orang. Dia itu bikin repot. Bikin repot. Nah, yang kedua yang menarik adalah jangan bikin repot. Ketawa yang di sana. Jangan bikin repot ya. Jadi yuk kita jadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia, gitu ya, dengan Tuhan. Setia bergereja dan jangan bikin repot. Karena begitu ada kambing yang hilang, udah pasti repot, udah pasti heboh itu serumah ya. Kambingnya hilang, gitu. Entah nggak tahu kemana. Ketika kambing itu ditemukan, seperti kata firman Tuhan, semuanya bersukacita. Oh ya, kambing ini ditemukan kembali, balikin ke kandang. Kalau besok dia begitu lagi, kita udah tahu nih biasanya ya. Biasanya kalau hilang lagi dia, wow, paling ke sana lagi, karena itu udah kebiasaan, biasanya begitu. Tapi itu tetap bikin repot. Jadi yuk kita rajin ke gereja dan jangan bikin repot. Itulah poin firman Tuhan, benih yang boleh saya bagikan kali ini, supaya memberkati kita semuanya. Karena kenapa kita harus rajin ke gereja? Di dalam rumah Tuhan pasti ada jaminan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada persekutuan dengan Tuhan. Ada teman-teman rohani yang akan mendukung kita. Ada teman-teman seiman yang akan menguatkan kita. Nggak peduli gereja teman-teman ini gede atau gerejanya masih kecil. Saya juga berjemaat di dalam satu gereja yang masih kecil, gitu ya. Baru bertumbuh, gitu ya. Tapi kalau kita bergereja di gereja kita akan merasa aman di sana, gitu ya.
domba-domba di padang gurun yang digembalakan itu ketika mereka tetap dalam kawanan, pasti mereka akan merasa aman karena ada penjaganya. Penjaganya ngomong kemana, kamu masuk ke dalam gua, pasti ke dalam gua, digiring ke dalam gua. Atau mungkin pas makan di padang rumput, ya semuanya di padang rumput, dan itu dalam pengawasan gembala. Kalau kita mencar sendiri aja udah pasti di luar pengawasan penggembala itu, dan itu akan tidak aman. Yuk kita rajin ke gereja dan jangan bikin repot. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan senangnya ngobrolin firman.